Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Aries, pesan semesta untuk Aries bulan Juli 2024. Ini general reading, so bisa cocok bisa enggak untuk semua Aries, jadi santai aja. Bacain ini untuk Sun, Moon, Rising Aries ya. Sun, Moon, Rising Aries, pesan semesta untuk Aries bulan Juli 2024. Oke, kita coba lihat energinya seperti apa, pesan dari semesta. Oke, Knight of Cups, Nine of Pentacles, Four of Pentacles, Page of Wands, oke, 7 kartu ya. Knight of Cups, Nine of Pentacles, Four of Pentacles, Edge of Wands, The High Priestess, Egg of Wands, King of Cups. Oke, Aries ya, pesan dari kamu. It's fine jika kamu melakukan sesuatu tapi itu masih belum sesuai dengan planning kamu ya, gitu. Entah kamu sedang memanifestasikan apa, tapi jika itu masih belum sesuai planning, it's fine gitu. Tapi di sini harus ada perenungan, harus ada refleksi. Kenapa hal itu tidak berjalan sesuai dengan planning kamu? Jangan biarkan hal itu hanya lewat aja. Misal nih, oh hari ini aku nggak bisa ngelakuin sesuai jadwal aku, sesuai planning aku gitu. Udah, kamu langsung cuek aja, langsung santai aja lah gitu. Tinggal mikir yang lain atau tinggal lakuin yang lain gitu. It's fine di sini, nggak masalah. Misal itu tidak kamu lakuin sesuai plan kamu, tapi kamu harus cari tahu, kamu harus mikir kenapa hal ini tidak bisa sesuai dengan rencana ya. Harus ada refleksi, harus ada evaluasi ya gitu. Jadi entah apapun yang kamu manifestasikan saat ini, entah apapun yang kamu rencanakan saat ini gitu, ketika itu tidak berjalan sesuai dengan rencana, it's fine, tapi kamu harus cari tahu apa penyebabnya ya. Oke, jadi harus cari tahu apa penyebabnya, dan penyebab itulah yang nanti dipakai untuk hari berikutnya atau ke depannya, supaya kamu bisa berubah, supaya kamu bisa memperbaiki kondisi dengan lebih baik ya. Oke. Nine of Pentacles. Maybe kamu kurang strict, kurang ketat dalam menjalankan jadwal-jadwal atau plan kamu. Jadi kamu mungkin kurang jelas juga bikin rencananya ya, apapun itu. Dan mungkin kamu tujuannya kurang spesifik, bisa aja ya. Jadi kamu di bulan Juli ini misal ada yang belum ada target tertentu, harus kamu spesifikkan target kamu apa, goals kamu apa di bulan Juli ini. Ketika target kamu, goals kamu belum jelas, ya kamu eksekusinya juga pasti akan berantakan, akan pasti nggak jelas juga. Jadi mimpi boleh tinggi, silakan mimpi setinggi-tingginya, tapi untuk realisasi dan eksekusi itu harus realistis ya ini. Jadi ketika kamu mempunyai mimpi yang tinggi, jangan sampai kamu nggak punya action sama sekali, jangan sampai kamu nggak punya daya juang sama sekali. Jadi daya juangnya tuh harus realistis. Jadi jangan ngarep mimpi yang gede ketika kamu nggak punya daya juang yang realistis untuk itu, nggak punya power untuk action ke sana, nggak ada eksekusi untuk ke sana gitu ya. Hanya sekedar mimpi, nggak bakal jadi kenyataan, right? Four of Pentacles, it's fine ya jika semuanya masih berantakan ya. Jika semuanya yang kamu lalui, yang kamu
proseskan, yang kamu jalani saat ini masih berantakan, masih belum sesuai dengan target, it's fine gitu. Tapi kamu harus mempunyai keyakinan bahwa kamu bisa memperbaiki semuanya. Kamu harus mempunyai keyakinan bahwa diri kamu mempunyai kekuatan untuk merubah hal tersebut. Oke. Dan maybe Edge of Wands, maybe kamu beberapa hari terakhir, minggu terakhir, bulan ini, bulan-bulan terakhir, atau bahkan tahunan mungkin gak punya ambisi. Coba kamu build your ambition. Ya, gitu. Mungkin untuk Aries terlalu jenuh, terlalu stres. Mungkin perlu mengambil sedikit resiko untuk memacu diri. Jadi, ya jangan takut dengan resiko. Tapi ketika kamu mengambil resiko, kamu juga harus tahu seberapa kompeten diri kamu atau seberapa kapasitas diri kamu bisa menerima sebuah resiko tersebut gitu. Jadi ada orang yang dengan resiko yang tinggi dia semakin semangat gitu, ada yang resiko yang tinggi dia nggak semangat, malah stres atau frustasi. Jadi ini harus based on your based on your diri kamu sendiri, kapasitas diri kamu, seberapa bisa kamu take a risk ya gitu. Intinya kamu harus membangun sebuah ambisi gitu. Dan ini mungkin nggak mudah bagi beberapa orang yang mungkin sudah bertahun-tahun stres, sudah bertahun-tahun burnout. Pasti akan susah untuk membangun sebuah ambisi kembali di dalam hidupnya gitu. Jadi coba kamu cari sesuatu yang bisa membangun mood kamu. Cari lagi kembali motivasi kamu apa untuk goals tadi ini. Jadi kenapa goalsnya harus spesifik ya, mimpinya harus spesifik ya, karena supaya kamu punya ambisi untuk itu gitu. Ketika udah spesifik tapi ambisinya masih nggak ada, ya mungkin harus cari cara lain, entah itu apa ya gitu. Aku rasa tiap orang berbeda, dan mungkin yang mungkin hanya sebulan 2 bulan depresi mungkin it's fine membangun ambisinya. Tapi kalau udah bertahun-tahun burnout dan agak nggak enak keluar dari zona nyaman, pasti akan susah banget. Jadi harus ada sesuatu yang menantang diri ya gitu. Kamu cari tantangan, atau mungkin bisa pertama mungkin bisa dimulai dari mencari validasi internal tentunya, nggak validasi eksternal gitu. Validasi eksternal bisa oke, nggak oke. Ini disclaimer ya, ini lihat dari case beberapa orang aja, tidak untuk semuanya. Validasi eksternal bisa oke, nggak oke, tapi mungkin untuk di awal, jika kamu bener-bener down, nggak punya ambisi, bener-bener stuck, mungkin kamu bisa pakai itu. Kamu coba cari apa yang bikin kamu benci. Ini apa ya, agak-agak aku nggak bisa ngomong sebenarnya ini secara publik, tapi takut salah juga. Tapi mungkin kamu bisa melihat ke dalam diri kamu, apa yang bikin kamu nggak nyaman, apa yang bikin kamu nggak suka. Kamu nggak suka dilihat orang lain seperti apa, atau kamu pernah dalam kondisi atau situasi di mana ada ketidakadilan di situ. Ya, untuk awal mungkin kamu bisa pakai itu untuk nge-boost your ambition ya, untuk cari validasi eksternal. Aku nggak menyarani validasi eksternal, cari validasi eksternal sebenarnya kalau itu berkelanjutan ini bakal toksik dan nggak sehat untuk diri kita. Sebaiknya memang validasi internal gitu. Tapi ini disclaimer untuk orang-orang yang bener-bener depresi, bener-bener stuck, dan nggak tahu harus gimana, nggak tahu harus ngapain. Coba ulik-ulik dari hal-hal yang seperti itu. Tapi ini untuk permulaan. Setelah itu kamu harus let go. Ini nggak penting. Yang penting adalah validasi internal gitu. Kamu harus punya kesadaran itu ya. Ini untuk awal, untuk ngebus aja, untuk cari apinya, untuk menyalakan api aja.
setelah kamu menyalakan api udah selesai ya gitu. Jadi kalau keterusan pasti nggak bikin kamu sehat. Jadi apa ya, agak-agak oke dan nggak oke. Tapi untuk awal aku rasa nggak apa-apa. Jadi mungkin ini nggak bisa dipakai untuk semuanya. Ini disclaimer aja ya gitu, untuk Aries yang benar-benar mungkin bertahun-tahun stuck, burnout, frustasi gitu ya, depresi, mungkin kamu bisa pakai cara ini. Jadi just trick untuk nyalain api aja. Setelah itu oke, kamu bisa tinggal. Kamu harus kembali lagi bahwa semuanya nggak penting. Yang penting adalah semuanya adalah untuk diri ya. Oke. The High Priestess. Oke. Ya, dalam beberapa hal di lini hidup kamu, di part of your life ini, sebenarnya kalau kita ngomongin soal motivasi hidup, bisa apa aja, dan sebenarnya juga nggak salah gitu. Tapi memang kita harus tahu juga sih diri kita, tujuannya apa, di fase ini apa sih yang penting untuk diri kita. Itu sih. Beberapa orang memang kadang nggak ada ambisi untuk jabatan, nggak ada ambisi untuk gaji gede gitu. Dan ini oke. Jadi orang biasa-biasa aja, nggak harus jadi siapapun, it's fine gitu. Karena orang punya preferensi sukses sendiri-sendiri. Kita nggak bisa memaksakan bahwa sukses kita tuh begini dan harus meletakkan atau melabel sukses ke orang lain sesuai dengan sukses kita, nggak bisa. Begitu juga orang lain ya gitu. Jadi bukan berarti orang yang nggak punya misalnya mobil mewah, tas branded, itu nggak sukses. Orang punya preferensi sukses masing-masing dan kita nggak bisa ngejudge di situ ya. Jadi mungkin semuanya ini tadi soal ambisi, soal kita memancing api dulu, soal goals, soal mimpi, itu mungkin harus kita sesuaikan juga dengan apa yang pengen kita mau dan apa yang pengen kita buktikan ke dalam diri untuk diri kita sendiri ya. Ini nggak bisa dipukul rata ya. Jadi disclaimer lagi ini, jadi kita nggak bisa memaksakan atau kita nggak bisa membandingkan diri kita juga ke orang lain yang mungkin kesuksesannya berbeda dengan kita ya gitu. Eight of Wands tentu dalam perjalanannya masih ada hambatan-hambatan, dan hambatan ini mungkin harus kamu sadari bahwa dan kamu anggap bahwa ini tuh bagian dari proses, ini bagian dari kamu supaya bisa naik level, kamu supaya bisa bertumbuh ya gitu. Dan mungkin yang terpenting dalam semuanya ini adalah nomor satu adalah fokus dan prioritas. Jadi kenapa mungkin masih it's fine kalau ada beberapa yang tidak berhasil sesuai dengan plans kamu. Mungkin kamu satu belum fokus, benar-benar fokus dengan tujuan kamu, dengan goals kamu, yang mungkin kamu pun belum tahu itu, atau bahkan udah tahu tapi belum spesifik, atau udah spesifik tapi actionnya actionnya atau strategi untuk kesana nggak realistis ya. Jadi ya beberapa poin yang mungkin memang masih belum beres dan harus diberesin. Dan soal ngomongin sebuah hambatan, ini harus dijadikan sebagai tantangan, karena ya ini bagian dari hidup kita gitu. Memang saat ini waktunya untuk kerja keras gitu. Gak ada yang namanya kerja pintar, kerja cerdas tanpa kerja keras sebelumnya gitu. Jadi aku pernah mikir bahwa oke lah, gue mau kerja pintar aja nih, gimana gitu, gini, tapi aku males-malesan. Aku cuma mengerjakan 1 atau 2 kerjaan, 2 project, tapi aku pengen hasil yang maksimal.
ya mungkin kalau udah beneran gede it's fine, mungkin itu oke. Tapi kalau masih mulai dari nol, ya memang kita butuh yang namanya kerja keras di sini ya. Oke, dan ada King of Cups. Bulan Juli ini bulan dimana kamu bisa ngedapetin prestasi atau reward, tapi semuanya ya tergantung dari PR-PR kamu tadi ini, right? Gitu. Jadi kamu bisa ngedapetin apa yang kamu mau, apa yang kamu manifestasikan itu di bulan Juli ini, tapi ya itu tadi sih PR-nya. Dan untuk ngebantu kamu supaya ini salah satu saran untuk ngebantu kamu take easy lah ya gitu, ngebantu untuk ngeboost kamu juga, kamu harus pertama kamu harus menspesifikkan impian kamu tuh apa, and then kamu manifestasikan setiap hari, kamu manifestasi sesuai dengan identitas kamu ya gitu. Jadi misal nih kamu bilang bahwa aku pengacara yang penghasilannya minimal 50 juta per bulan atau 100 juta per bulan. Jadi kamu harus bisa membangun diri kamu every day, every time like lawyer yang punya income 50 juta atau 100 juta. Ini sih. Jadi ya kalau kamu coba cari tahu mereka nih yang lawyer kira-kira penghasilannya segitu, apa yang mereka lakukan setiap harinya, dan mungkin kamu bisa contoh itu dan kamu bisa modifikasi dengan hal-hal yang ingin kamu improve di dalam diri kamu untuk self improvement dan self development tentunya, right? Oke. Panjang ya. Oke, satu kartu buat Aries. Satu kartu oracle buat Aries. Oke. Pesan semesta buat Aries. Oke, kita coba lihat kartunya. Jreng. Practice humility. Approach life humbly. No one is better than another. Keep your ego in check. Humility is the practice of being simple and very simple thing. Oke, ini aku mau mention yang soal boost your ambition tadi ya. Jadi itu maybe untuk awal, untuk nyalain api, oke. Tapi setelah itu kamu praktek kerendahan hati ya. Jadi let go, balik lagi ke fokus diri kamu yang ya, validasi eksternal is not important ya gitu. Oke, aku rasa cukup untuk Aries. Thank you so much for watching this video. Semoga bermanfaat. Love you so much. Bye bye.